Shalom semuanya. Apa kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Sebentar kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Teman kita bakal pimpin kita dalam berdoa. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami selama seminggu ini. Ya Tuhan, bila sebentar kami mau datang kembali kepadamu, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ya semangat ya. Shalom semuanya. Tadi kita udah muji Tuhan ya. Ada yang tahu nggak judul lagunya tentang apa sih? Tentang 5 roti dan 2 ikan. Bener banget. Nah, judul firman Tuhan minggu ini juga ada kaitannya loh sama pujian tadi. Judul firman Tuhan minggu ini ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau dipikir-pikir cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini udah sering banget kita denger ya. Tapi yang biasanya kita dengar tuh tentang lebih ke sisa 12 keranjangnya. Hari ini Cici bakal cerita yang lumayan berbeda loh sama yang biasa kita dengar. Simak baik-baik ya. Sebelumnya kita buka dulu kitab kita di Yohanes 6 ayat 7-9. Teman kita bakal bantu bacain. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini tuh terjadi setelah pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Nah, setelah ya Tuhan Yesus mendengar kalau Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipenggal, Tuhan Yesus langsung menyingkir dari keramaian. Dia pergi sama murid-muridnya, naik perahu, mau ke tempat yang sunyi. Nah, kalau di zaman sekarang ini tuh kita tahu artis ya, kayak misalnya kita ngefans sama siapa, artis ini tuh biasanya punya banyak fans, bener banget gak sih? Bener banget ya. Nah, misalnya artis ini tuh pergi ke tempat A, para fansnya ini tuh bisa tahu kalau artis ini pergi ke tempat A. Nggak tahu ya caranya gimana, tapi fans itu bisa tahu pergi kemana artis itu. Dan biasanya para fansnya juga, walaupun cuma sekedar minta foto, minta tanda tangan. Nah, situasinya juga sama kayak Tuhan Yesus pada waktu itu, teman-teman. Nah, pada waktu itu kan tadi Tuhan Yesus sudah naik perahu ya sama murid-muridnya, tadinya mau ke tempat yang sunyi, kesepi. Pas Tuhan Yesus tiba, turun dari perahu, ternyata udah banyak orang yang nungguin. Udah banyak orang-orang yang duduk nungguin Tuhan Yesus. Jadi orang-orang tuh udah tahu Tuhan Yesus mau pergi kemana. Kita sama-sama tahu kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang baik banget, pribadi yang murah hati. Nah, karena Tuhan Yesus pribadinya yang murah hati banget, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Akhirnya Tuhan Yesus mengajar dan melayani mereka semua. Kan tiba-tiba hari itu makin lama makin sore ya. Tuhan Yesus melihat orang-orang di sana tuh belum pada makan. Orang-orangnya kelaparan. Lalu Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk mencari makan, membeli roti. Murid-muridnya semuanya kebingungan. Waduh,
orangnya banyak gini, gimana cara ngasih makannya? Jadi Tuhan Yesus menyuruh Filipus untuk beli roti. Tapi Filipus malah jawab, uang 200 dinar aja gak mungkin cukup buat ngasih makan orang sebanyak ini. Filipus merasa gak yakin, padahal jangan dulu 200 dinar tuh uangnya udah banyak banget loh. Jadi Filipus aja kebingungan gimana cara ngasih makan orang sebanyak ini. Butuh uang sebanyak apa sih? Terus hari udah mulai sore kan. Kalau zaman dulu toko-toko roti udah tutup ya. Tapi kayak Filipus jadi bingung semua, murid-murid juga bingung. Tapi untungnya ada satu murid Yesus namanya Andreas. Andreas mendapatkan seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu Andreas itu membawa anak itu ke Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kondisi tadi murid-muridnya Yesus, kalau dipikir-pikir wajar kalau mereka merasa pesimis, merasa nggak yakin, merasa nggak mampu kayak memenuhi keinginan gurunya. Bisa aja loh kalau mereka itu balik lagi ke Tuhan Yesus bilang kalau mereka nggak bisa, karena kayak Tuhan Yesus udahlah, aku nggak akan bisa. Lihat orang-orangnya banyak banget, gimana mau kasih makan? Udah suruh pulang aja. Bisa jadi kayak gitu kan? Tapi itu bukan yang Tuhan Yesus mau, bukan jalan keluar yang Tuhan Yesus mau. Nah, biasanya dalam kehidupan kita juga, kita kadang suka ngerasa pesimis, kadang suka ngerasa gak mampu. Akhirnya kita malah nyerahin semua masalah kita tuh ke Tuhan, tanpa kitanya ada usaha terlebih dahulu. Emang Tuhan Yesus tuh bisa melakukan apa aja dengan gampang, dengan semudah membalikan telapak tangan. Tapi bukannya itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, kalau kita misalnya masalah kita tuh gini, misalnya kita punya barang sedikit, tapi yang kita butuhin tuh banyak. Kita bisa bawa yang sedikit itu ke Tuhan, asalkan hati kita percaya pasti ada Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan berkaitan dengan firman Tuhan minggu ini tuh, yang pertama, mukjizat terjadi ketika kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, tadi bener banget kan, manusia seringkali mudah menyerah dan patah semangat, hilang pengharapan. Kayak apa yang kita harapin tuh jauh, keadaan kita saat ini tuh jauh dari yang kita harapin. Situasi 5 roti dan 2 ikan pada waktu itu yang dialami para murid-murid juga bukan situasi yang mudah loh adik-adik, situasi yang sulit. Bayangin aja ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan sama anak-anak, itu juga belum dihitung ya. Mereka 5.000 orang laki-laki itu menunggu diberi makan, kelaparan kan. Sedangkan para murid gak punya apa-apa buat kasih makan mereka, itu pasti situasi yang sulit banget ya. Coba kita bayangin kita di dalam situ, pasti kebingungan banget ya. Kita mau ngasih makan mereka apa? Nah, tadi kan Cici bilang kan kalau bayangin kalau mereka kembali lagi ke Tuhan Yesus, kalau mereka menyerah. Kalau kayak gitu ceritanya bakal beda banget gak sih? Dan Tuhan Yesus juga gak mau kalau ceritanya bakal kayak cuman tiba-tiba Tuhan Yesus memberi mereka makan doang. Tapi Tuhan Yesus itu juga mau ngelihat respon kita gimana dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Nah, Tuhan Yesus itu gak pernah buat keajaiban dari sebuah ketiadaan. Makanya ketika Andreas datang bareng anak kecil yang tadi yang bawa 5 roti jelai dan 2 ikan, saat Andreas bawa ke Tuhan Yesus, yang tadinya nggak ada, ketidakadaan itu diisi sama yang ada. Adanya tuh apa? 5 roti dan 2 ikan. Dari yang sedikit itu Tuhan membuat jadi banyak. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Yang tadinya katanya nggak mungkin, jadi mungkin. Nah, prinsip yang kedua, mukjizat lahir melalui pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Tadi di awal Cici juga udah cerita tentang Filipus dan Andreas kan. Filipus memiliki sikap yang pesimis, sikap yang kurang percaya, sedangkan Andreas beda banget ya sama Filipus. Walaupun cuma ada 5 roti dan 2 ikan, walaupun awalnya Andreas tuh kurang percaya, tapi Andreas gak nolak anak kecil itu. Andreas tetap bawa anak kecil itu ke Tuhan Yesus. Setelah Andreas bawa anak kecil itu ke Tuhan Yesus, orang-orang disuruh duduk kan sama Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, ngambil roti terus bagi-bagiin. Begitu pula dengan ikannya, lalu sisa 12 keranjang ya. Sekarang kita coba bayangin bareng-bareng ya. Kita bayangin kalau anak kecil tadi itu ketemunya sama Filipus yang memiliki sikap pesimis dan kurang percaya. Pasti kejadiannya bakal beda banget ya. Nah, teman-teman semua, kita sama-sama tahu ya kalau Tuhan Yesus itu berdaulat atas segalanya. Emang Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya, segampang mengembalikan telapak tangan. Tapi kita harus memiliki 2 prinsip yang tadi di awal. Yang pertama kan tadi kita harus mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga harus memiliki hati yang percaya dan tulus. Cici punya cerita. Jadi waktu itu aku pas SMP, kelas berapa ya? Kelas 8 atau kelas 7. Cici tuh mau ikut lomba dance, tapi skill Cici tuh kalau menurut aku masih kurang ya. Kayak ya ikut lomba dance tuh udah jago-jago semua, sedangkan skill Cici belum ada apa-apanya.
awalnya ngerasa nggak yakin, ngerasa nggak mampu, tapi Cici tetap latihan dong. Skill Cici yang sedikit ini Cici bawa ke Tuhan, Cici berdoa, minta bantuan Tuhan, tapi tetap berusaha juga. Tapi akhirnya Cici bisa menang juara dance itu. Jadi yang bisa kita ambil ini benar banget ya. Yang awalnya nggak mungkin menjadi mungkin, yang awalnya nggak ada jadi ada, yang awalnya sedikit bisa jadi banyak. Terjadi perlipat kali gandaan asalkan kita mau percaya dan mau terlibat di dalamnya sama Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan ya. Oh iya, sebentar kita mau eksperimen. Jangan kemana-mana dulu ya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, semoga adik-adik semua terberkati ya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tulus dan juga sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan dapat lebih peka dalam menangkap apa yang Kau mau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong yang pimpin kami dan juga sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Welcome to activity time. Nah, sekarang kita mau activity hari ini apa sih? Sekarang kita bakal buat eksperimen. Oke, alat dan bahannya apa aja? Ada pengaduk, vitamin C, betadine, dan gelas yang berisi air. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, kita masukin dulu betadine-nya ke gelas yang udah berisi air. Kita tetesin. Nah, airnya berubah warna ya, jadi kayak warna betadine gitu, warnanya coklat, udah nggak bening bersih lagi ya. Iya. Nah, sekarang kita mau masukin vitamin C-nya. Aduk. Dan warnanya sekarang apa? Gimana? Bening lagi ya, kayak seperti semula lagi ya. Ini bisa banget loh kalian coba di rumah. Nah, dari eksperimen tadi tuh ada yang bisa kita petik. Pertama, kita ilustrasikan dulu ya. Kita ilustrasikan kalau gelas berisi air ini tuh apa? Sebagai diri kita. Nah, betadine ini tuh situasi 5 roti dan 2 ikan. Dan vitamin ini tuh kita ilustrasikan Tuhan Yesus. Ketika tadi betadine tadi dimasukin ke air ini, warnanya jadi apa sih? Gelap. Jadi gelap kan? Kita aduk, kita jadi warnanya jadi gelap. Nah, situasi 5 roti dan 2 ikan kan sering terjadi dalam kehidupan kita kan. Setiap masalah datang, air ini berubah jadi warna gelap hitam. Nah, kalau kita mau melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap masalah kita, dalam setiap situasi 5 roti dan 2 ikan dalam kehidupan kita, saat kita libatkan Tuhan Yesus, airnya bakal berubah jadi bening lagi. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya situasi 5 roti dan 2 ikan, kita harus bawa ke Tuhan dan minta perlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan Yesus bakal ikut campur tangan dan masalah kita akan beres. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.